Secangkir madu merah menyiram hati kita. Secangkir madu menyiram hati kita. Secangkir madu secangkir madu merah membasahi di kalbu bersulam asmara, benang-benang cinta melukiskan sayang, sayangku sayangmu satu dalam satu. Baik, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perompak Daerah Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kembali kami hadirkan informasi yang masih kami kutip dari laporan berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan LRI Makassar. Sebanyak 123.982 penumpang diproyeksikan akan memadati pelabuhan di wilayah kerja Pelindo Regional 4 selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru. PT Pelabuhan Indonesia Persero menyatakan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan kelancaran layanan ke pelabuhanan selama periode libur akhir tahun. Hal ini terungkap pada media gathering Sabtu 13 Desember 2025. Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4 Abdul Aziz mengatakan kesiapan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia yang siaga 24 jam. Dikatakan pelabuhan Ambon diproyeksikan mencatat arus penumpang tertinggi dengan jumlah mencapai 123.982 orang. Selain Ambon, pelabuhan Makassar, Parepare, Balikpapan, dan Manado juga diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Pelindo Regional 4 juga memprediksikan peningkatan kunjungan kapal serta aktivitas bongkar muat barang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Pelindo optimis seluruh kesiapan ini mampu menjaga kelancaran arus penumpang dan logistik nasional selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Roposai.
jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa. Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, sejumlah informasi tadi sudah kami hadirkan yang kami bacakan dari beberapa berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia hari ini. Dan sebentar kita akan bahas salah satu topik yang berkaitan dengan berita yang tadi saya bacakan, yaitu mengenai pengelolaan hutan yang ada di Jeneberang akan ditingkatkan patroli pengawasan terhadap pemegang izin pengelolaan hutan. Dan kita nanti akan kaitkan dengan nilai-nilai atau kalimat lokal ya, atau budaya. Tentunya bersama kami nanti di acara Barigo Sahika nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah.
Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ Remix. Performance by Abang DJ Remix. Rintangan yang perlu berliku hadapi dengan wajah langsung, tetapi takkan pernah aku mengalah dan mundurkan diriku. Ucapkan terima kasih kepada dirimu kekasih yang senantiasa ada dan hadir menemani. Pengorbananmu begitu besar akan nasib yang ku alami, dengan senyuman kau tetap tegar untuk selalu bersama diriku ini. Begitu besar perhatianmu padaku, susah gelisah engkau tak mengerti. Aku bersyukur karena memilikimu, semoga cinta Kabaratna Pro 4. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Kendulisko adalah tradisi adat masyarakat Jambi yang berfungsi sebagai upacara adat untuk mengesahkan serta memperbaharui kepemimpinan adat di suatu wilayah. Ritual ini dilaksanakan saat penobatan pemangku adat baru dan ketika adanya peralihan kepemimpinan dan menjadi simbol sahnya keputusan adat. Prosesi dimulai dengan doa bersama, pembacaan sejarah atau asal-usul adat, serta penyerahan SK, tanda kebesaran adat. Pada pemangku adat yang baru, upacaranya tidak hanya meneguhkan kedudukan adat tetapi juga mempererat hubungan kekerabatan dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya Jambi di tengah masyarakat. Demikian Kabaratna Pro 4. lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Ku
pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Kembali kita hadir di acara Berbahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Edisi hari ini tepatnya hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Saya Ruslan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 9 di acara Berbahasa. Nah, Berbahasa pagi hari ini sobat budaya, saya mengangkat salah satu papasan dalam bahasa Bugis, di mana ada kaitannya dengan berita tadi yang kaitannya dengan pemerintah Kabupaten Goa Polres II serta Dinas Kehutanan Pemprov baru hari ini melakukan operasi penggerbekan kepada petani usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, yaitu Koperasi Serba Usaha Jaya Abadi yang mengelola area hutan seluas 2,3 hektar pada kawasan hutan di desa Lembang, Kecamatan Tombolo, Pau, Kabupaten Goa, yang dinilai tentunya ini perlu diawasi karena ada laporan warga bahwa aktivitas alat berat yang dilakukan di sekitaran daerah pemanfaatan hutan kemasyarakatan mengakibatkan terjadinya pembalakan pohon pinus di lahan 175 hektar 1075 hektar ya, perwakilan KPH Jeneberang, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel. Ini kali ini mengatakan lokasi menjadi kewenangan yang menjadi dan Nah, sobat saya, pagi hari ini saya mengangkat salah satu topik papasan Togiolo Makde Trioloe Cicil Puna Jangan-jangan Tengana Sampuri Palacapana. Ini papasan yang mengajarkan kita untuk tidak terlalu serakah dalam hal segala bentuk kegiatan apapun ya. Nah, ini karena orang yang biasanya serakah itu Sampuri Palacapana, artinya biasanya akan mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya lah ya, atau bisa jadi tidak dapat sama sekali. Nah, kita belajar juga dari beberapa kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan sekitarnya. Sementara ini tentu kita lihat juga penyebab terjadinya banjir bandang yang begitu banyak memakan korban ya. Kita ini adalah satu musibah yang memberikan kita melihat saudara-saudara kita yang berjuang di sana. Kita berdoa mudah-mudahan memberikan kesabaran dan juga utama dalam menghadapi ujian. Tapi dari
kita coba terima dulu penelpon pertama. Kita Assalamualaikum. Iya, bari basa. Deliwang. Iya, apa kabar Deliwang? Alhamdulillah kabar baik Bu. Dan Iya. keluar karena hujan. Hujan ki. Iya, Oh. jadi Oh. tahu keluar karena nanti batu kah. Oh iya tahu. Jaga kesehatan ki Deliwang, artinya kalau memang hujan jangan dulu keluar, nanti pi berhenti hujan toh. Deliwang, kita bahas tentang ini papaseng karena ini kan berkaitan dengan ini ada juga patroli yang dilakukan di daerah Goa ini, khususnya daerah-daerah hutan di sana, jangan sampai juga terjadi pembalakan liar. Makanya diawasi supaya tidak sampai terjadi yang ada di daerah Sumatera. Kalau menurut saya ini Bu, ini masalah hutang ini jangan nih Bang. Karena ini ada pengalaman dari daerah luar. Yeah. Contohnya di Aceh ini, saya bilang orang Makassar, jamalah Kilimanna. Ya malaki. Jamalah Kilimanna karena itu pohon-pohon atau Bang. Sampai beres tidak baru bikin rumah. Iya. Jadi ini tidak ada penampungan air, tidak ada meresak air dari tanah. Iya. Itu membuat longsor. Jadi sebenarnya itu kalau masalah itu longsor itu tergantung dari kita Bu. Ya. Karena kita menjaga hutan, berarti kita juga jaga kelestarian kita. Iya. Ya melestarikan hutan kita. Jadi saya tebang-tebang. Tapi ini sana orang-orang sebagian di sana itu kayaknya bagaimana nih? Menebang saja. Ya, tidak mau membibit, tidak ada bibitnya. Artinya seharusnya tebang tanam lagi. Tanam lagi kembali. Ya. Ini karena di sana tidak ada. Tebang saya tidak mau mengembalikan. Mari biar tuh di sana pohon pasti marah. Iya. Iya. Itu hari Senin itu 2000 berapa itu? Kena tsunami apa? Karena bukan faktornya sendiri sana itu Bu. Karena apa tadi yang saya dia sendiri karena itu pohon-pohon atau bang baru bersihkan sampai gundul. Iya. Jadi tidak itu yang baru itu air kan gampang masuk karena tidak ada batasannya dari jauh anunya Bu, dari itu mengawasi itu air masuk di rumah kita, di rumah di sana. Dari penampungan air di sana. Jadi sungai juga kurang. Ya. Apalagi kalau banjir datang, susah nih. Susah nih. Baik. Karena begitu nih, Bu. Nah, kalau kita kaitkan dengan papaseng ini, Deliwang, orang Bugis bilang ceceponna canga-canga tengana sapuri palep cepat. Artinya serakah di awalnya, kemudian mau menang sendiri tengahnya, kehilangan sama sekali akhirnya. Iya, sebenarnya tidak bisa, Bu. Sebenarnya tidak bisa kalau misalnya, saya bilang orang Makassar serakah di. Tidak kulit, sebenarnya tidak bisa. Iya. Karena ini orang-orang, apa yang bilang, itu dari Persina orang yang bilang dari Tuhan. Iya. Saja dari Tuhan, tapi dari kita sendiri. Ya, ulah-ulah tangan manusia. Kita membersihkan. Contohnya kita di sini, di Makassar ini. Iya. Kalau banyak sampah di selokan, nanti dibersihkan ini, pasti masuk di rumah kan? Iya. Apalagi berdekatan dengan kanal, pasti tidak bersih itu saat sampah pasti masuk di rumahnya. Gitu nih Bu. Oke, betul. Saya Saya juga Deliwang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baturi Deliwang ya di Jalan Nuri. Silakan yang lain sahabat budaya yang masih ingin bergabung di 08144009
5250. Jadi kalau kita dengar kata-kata mutiara dari masyarakat Bugis terkait dengan supaya mengingatkan kita supaya tidak serakah, karena sebenarnya ini kesalahan kita terjadi biasanya memotong menebang pohon ya, lalu dalam bentuk jumlah yang banyak menolak ini kena saruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Basa dari Limpoh, iya. Iya, terima kasih. Teruslah. Iya. Dari Limpoh di daerah Pau-Pau di. Ini tema ini kan kemarin juga dibahas. Oh iya. Tapi tidak apa-apa. Ini khusus dia Kabupaten Goa. Iya. Iya, jadi begini. Ini kan sebenarnya sudah ditahu bahwa ada penggundulan hutan. Iya. Iya, sudah ditahu sekarang. Bahkan pelakunya itu sudah sementara diburu. Tapi jangan kita terpaku di situ. Iya. Artinya apa yang sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu baiknya harus dibenahi sekarang. Iya. Benar. Dibenahi, artinya kita nami artinya revisasi penghijauan kembali toh. Ya, supaya jangan sebelum kita terlambat larut di persoalan ini. hukumnya. Artinya kita usut bengkalai itu lahan. Jadi saya maunya sekarang supaya kedua-duanya jalan, ya pengusukan hukum itu jalan, kemudian penanaman juga jalan. Iya. Iya itu. Kemudian saya kira kemarin ini kita bahas ini. Iya. Nah kemudian kita kaitkan juga ini kalau banyak tradisi-tradisi orang-orang dulu ya mengajarkan kita untuk menanam pohon ya. Kalau dari Limpo dulu ingat nggak orang-orang dulu kita mengajarkan supaya kalau misalnya makan makanan yang buah-buahan misalnya mangga itu biasanya suruh ke orang tua tak bagus ini nak tanam ini. Selain jadi begini ini tema kita kalau rakus itu kan dalam bahasa Makassarnya ngoa. Iya ngoa. Itu kita angkat itu di pendidikan. Iya. Orang yang rakus itu, dia diistilahkan anjing, bongkong, bongkong ngoaya. Nah itu bongkong ngoa itu ada daging yang dia gigit, kemudian dia lewat di jembatan, dia lihat bayangannya, dia lihat bayangannya anjing yang makan dendeng gitu. Daging, daging. Dia lompat lagi ke laut, ke sungai itu, karena ingin menggapai juga itu bayangannya. Iya. Ya, jadi itu ngoa sebenarnya tidak bisa itu merusak. Merusak ya. Cocok tadi. Artinya kalau ngoa itu bisa orang sapu pala. Artinya tidak ada apa-apa yang kita raih. Oh iya. Ya, jadi seperti ini yang merusak utang kita, yang menggundul utang kita itu orang ngoa sebenarnya. Iya. Akhirnya. Jadi cocok ini temata ini. Iya. Jadi kita jadi manusia jangan terlalu ngoa Pak. Iya. Kalau ada rezeki sedikit, syukuri itu. Ya bisa bertambah tapi jangan jalan yang halal. Ya. Jangan ada yang cara-cara yang tidak halal itu kita raih juga. Iya. Itu namanya ngoa itu. Karena apapun itu ketika ini khusus kita Kabupaten Goa, bapak-bapak ibu-ibu di sana. Bos-bos tangani ini hutang kita yang sudah gundul. Jangan terpaku masalah hukumnya saya dituntut itu siapa tahu 2 tahun 3 tahun tidak bisa selesai hukumnya. Iya. Ya itu bisa membawa malapetaka itu. Yang justru jadi kita ini sebenarnya di kota Makassar, Goa dan sekitarnya itu bahaya kita ada di Kabupaten Goa. Ya, kita penyangga kita. Ada di Kabupaten Goa. Jangan kita katakan bela jauh bukan begitu. Iya. Seperti yang terjadi di Aceh itu di Sumatera sana itu gunungnya jauh dari kota, dari pemukiman. Dari pemukiman, tapi ya, begitu. tapi kan antara Makassar dengan Goa termasuk gunungnya kita ada di bawah. Iya. Ya. Betul. Itu kita ada di bawah itu Makassar itu hati-hati. Jadi kemarin dulu itu ada saya punya yang mengundang kita ke Villa Moncoloi sana, itu kita lihat Makassar rendah sekali. Iya. Jadi jangan lupa daratan baik-baik lagi iya. Jauh ji. Iya. Ya jauh, jangan tidak bisa begitu. Itu Goa itu khususnya di daratan tinggi sana. Kadang ada beberapa kecamatan. Iya. Ya kecamatan Tinggi Moncong, Tompok Bulu, itu di atas kita itu.
Ini juga. Kalau longsor di sana kita ada apa yang di Makassar itu? Ini juga yang kita rasakan jadi kalau hati-hati, Ki. Pak Delimpo. Jadi khususnya yang ada di Kabupaten Goa yang berkompeten itu, adanya kita punya media ini, RRI ini yang menyampaikan, mengangkat tema ini, itu kita ini punya kepedulian. Ya, jadi ini terima kasih banyak ya RRI karena dia ada peduli. Ya, kan? Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada yang bisa jelaskan kembali di sebelum saya ini. Saya kira itu saja, adikku. Oke, makasih banyak. Iya, sukses sehat, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita juga bisa belajar dari masyarakat suku Kajangnya yang begitu luar biasa mempertahankan hutannya. Jadi memang ada pantangan-pantangan tersendiri supaya orang tidak masuk merusak hutan ya. Meskipun dia kalau dilihat dari sisi perkembangan ya, tapi bahwa orang di sana itu tidak menerima perkembangan dari luar, tapi justru dengan cara mempertahankan adat ini akan melestarikan hutan, tentu justru hutan juga akan bersahabat dengan kita ya. Jadi memang ini terkait juga dengan pesan-pesan orang dulu bahwa janganlah mengoah, janganlah macicing, jangan serakah. Karena keserakahan itu akan membawa sesuatu hal yang bisa menyebabkan kehancuran ya. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ngapa nak begini? Muslimin dan muslimat Ngapa yang nak berbahagia. Ngapa nak begini? Semoga sehat-sehat semua. Amin. Ya, hiduplah sesuai dengan aturan, hiduplah sesuai dengan tuntunan agama. Masya Allah, Ustadz John. Anda akan selamat dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, Pak Jono. Ya. Berkaitan dengan Papa Satoriolo, kemudian kita lihat dengan kondisi saat sekarang ini memang banyak orang yang terlalu serakah, mengambil sesuatu, mengeruk hasil hutan, hasil bumi, justru membawa kehancuran. Nah ini bahaya ini. Itu bukan manusia yang tidak serakah. Jadi? Iya. Bukan manusia itu tidak serakah. Makanya agama itu hadir. Iya. Untuk mengingatkan bahwa untuk melaksanakan itu harus ada rasa syukur. Iya. Itu. Karena memang pada saat itu manusia serakah. Iya. Kenapa ada ilmu ekonomi? Ya, supaya itu. Bahwa ini pada saat itu manusia serakah. Makanya itu salah satu dalam kita adanya ya rasa syukur. Iya. Syukur ki Pak Jonoto ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah, jangan tambah lagi. Kalau ada dua ya tidak apa-apa. Sapuri pala capak na tuh. Iya. Kada pesan tempatnya aja menguah. Sapuri pala ke rumah tuh. Iya. Tapi itulah sekarang yang namanya manusia selalu dikuasai oleh nafsu, keserakahan. Jadi maka muncul yang namanya korupsi. Ya kan? Iya. Dan sebagainya. Karena tadi tidak ada rasa syukurnya. Dia punya jabatan satu, mau lagi. Iya. Hanya rangkap jabatan. Ada tuh istrinya RT, suaminya RW. Iya. Enak, tapi enak begitu satu kali mama pergi tanda tangan tuh berkasnya. Iya, itu karena keserakahan itu. Oh, justru. Tidak mau lepaskan itu. Dulu suaminya RT. Iya. Wah, karena dia mau daftar RW. Istrinya didorong jadi RT. Ya, sudahlah. Bloklah. Begitulah. Iya. Jadi apa yang terjadi sekarang? Bencana di mana-mana itu tidak lepas dari manusianya. Sudah jelas. Dari manusianya. Kerusakan alam di mana-mana, di darat, di laut itu kan akibat ulah manusia sendiri. Woi, ayat Al-Quran ini. Iya, kalau Pak Ustadz pasti tahu. Jadi apa yang terjadi sekarang itu adalah buah dari perbuatan manusia. Dan celakanya, yang berbuat juga kena, yang tidak berbuat juga kena. Iya. Gitu? Yang berbuat dan tidak berbuat itu pasti kena ketika bencana itu datang. Baru orang bersadar bahwa ini ternyata apa yang saya perbuat selama ini adalah salah. Baru itu sudah terlambat.
Karena kita selalu berpikir ekonomi. Ya. Saya dapat uang, saya dapat ini, itu. Kalau saya bisa terpenuhi. Walaupun salah, tetap dilakukan. Tapi kita tidak tahu. Sebenarnya ada sebuah bom waktu bagi kita. Dan terjadi longsor membawa gelondongan kayu. Oh ternyata ada pembalakan liar di dalam, di hutan. Ya kan? Sinjai dulu pernah. Iya. Sinjai dulu pernah. Oh iya. Iya pernah dulu Sinjai. Nah ini sekarang tahun 2012 lah berapa? Pernah Sinjai itu. Baru-baru di Luwuk Timur pernah. Dan sekarang ya kan? ini di Goa. Iya, baru di Bantimurun sana, Maros sana, ya kan? Baru di Goa. Di Goa itu memang sangat apa ya? Di sana kan labil. Jadi lagi longsor apa dan sebagainya. Tapi kan pembalakan liar itu tidak berdiri sendiri. Iya. Tidak mungkin ada pengusaha yang berani membalakan itu tanpa ada backingan ya. Waktu pemerintah ikut campur ke situ. Iya. Tidak mungkin tidak. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh begitu berani dilakukan oleh orang sana atau dan sebagainya. Tidak mungkin dia mau seberani itu tanpa ada backingan. Iya, tapi kalau dilihat tadi ini kayaknya memang ini izinnya ini dari pusat, dari Kementerian Kehutanan. Sekarang kan selalu yang bertanggung jawab. Iya. Dari mana isinya? Dari tahun 2019 isinya. Selama penggunaan itu, penerbangan itu, di mana kepala desanya, di mana kecamatan, di mana polsek isi itu. Kok mereka tidak tahu? Apa karena mereka sudah ditutup matanya dengan warna merah? Karena biasanya kalau ada proyek seperti itu, semua kebagian di situ, sehingga semua diam. Ya. Yang biasa dia berpikir yang tidak kebagian. Kayak begitu, Medi, sapuri palo mencapai, artinya dia hanya melihat sesaat, nikmat sesaat, tapi membawa dampak yang luar biasa. Apalagi nih alam ini yang namanya dirusak. Nikmat sesaat, penderitaan berkepanjangan. Itu. Dan apa tadi yang dikatakan Del Limpo itu bahwa ya termasuk kita ini di Makassar yang merupakan penyangga banjir itu dari daerah Goa, daerah Maros, sekitarnya lah ya, karena punya hutan, punya pegunungan. Tapi kalau semuanya sudah habis penyangga-penyangga ini, ya bisa jadi juga ancaman bagi kita terkena musibah seperti longsor dan banjir. Ya bisa jadi. Tapi yang jelas segala sesuatu pembalakan ada di hutan ini, di mana pun berada, itu bukan sebenarnya lihat, karena itu pasti seizin juga, sepengetahuan pemerintah setempat. Gitu. Tapi kenapa mereka sudah kembali semua? Sama di sini yang berbagi Goa kan? Kan tidak mungkin sana polisi tidak tahu, tidak mungkin camat tidak tahu, tidak mungkin kepala desa tidak tahu. Dinas terkait tidak tahu. Pelanggaran yang begitu misalnya itu tidak mungkin mau berdiri sendiri. Pasti ada backingan dari belakang orang kuat. Berani tidak kepolisian membongkar siapa orang itu, siapa pesan itu? Berani tidak? Kita jangan kita panas-panas teh ayam. Pas di awal, tapi akhirnya kita tidak tahu endingnya kemana. Siapa yang melakukan, siapa yang penjara, siapa yang dia. Kan bisa bukan begitu. Hukum bisa dipermainkan. Hukum bisa dibeli. KUHP kasih uang habis perkara. Atau UUD ujung-ujungnya duit. Itu hukum kita. Siapa yang mau diserahkan? Maksudnya penerbangan dia selama ini yang terjadi, ya itu ada juga bukan hanya dari masyarakat, tapi juga pemerintah juga. Dan sekarang karena serahkannya kita, terutama pemerintah, sampai sekarang itu hutan amat itu digugat. Gitu. Bagaimana itu hutan lindung yang begitu sudah lama dipelihara oleh kajian di sana, tapi sekarang kok digugat lagi, digugat. Itu pertanyaan ada apa sebenarnya?
Jadi tolonglah kepada pemerintah, mungkin mulai dari sekarang harus tegak lurus lah. Anda harus berjalan di atas segala aturan. Tegakkan aturan itu. Ngeri juga ya, ada tadi gugatan kepada hukum ketua adat Tamatua ini Pak. Padahal luar biasa dia sudah menjaga alam ini. Luar biasa menjaga. Mungkin ratusan tahun sudah menjaga hutan itu. Tapi itu akhirnya karena keserakahan manusia digugat juga. Itu kan ada permainan. Gimana permainannya? Di pemerintah permainannya. Kenapa bisa digugat seperti itu? Iya. Itulah tadi. Karena hukum kita bisa dibeli, bisa dipermainkan. Nanti setelah terjadi sesuatu bencana baru saling tunjuk. Yang bertanggung jawab. Mana ini kan segala terjadi sesuatu kan tidak berdiri sendiri. Pasti ada kerjasama lah. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya betul-betul di pemerintah bukan hanya sekedar wacana ya. Betul-betul untuk menghindari segala bencana di Indonesia, maka pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan itu. Pilihlah pejabat-pejabat yang memang tegak lurus, yang ingin bekerja untuk masyarakat, untuk negara. Bukan pejabat-pejabat yang penjilat. Ini yang penjilat, karena bukan kan sudah diingatkan, kalau Anda memberikan jabatan seseorang yang bukan ahlinya, itu adalah kehancuran. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Ini yang terjadi di Indonesia kan. Menteri Kesehatannya bukan dari kesehatan. Hancurlah kita. Ekonominya bukan pakar ekonomi. Nah kalau kita kembali ke papasan tadi nih Pak Jono, apa sebenarnya makna yang terkandung dalam papasan ini? Apa yang mungkin pesan menurut kita yang perlu kita ambil dari orang-orang dulu ini memberikan papasan tentang itu tadi, supaya tidak serakah, mengingatkan kita supaya jangan serakah. Iya. Sebenarnya kembali kepada kita mengingatkan bahwa keserakahan itu tidak akan membawa sebuah kebaikan, tapi akan kehancuran. Iya, dan itu hanya bahagia sesaat. Ada saatnya saja caranya kita hancur karena serakahan itu tadi. Memang orang yang serakah itu biasanya itu betul akan seperti palet, tidak akan dia kembali ke nol. Itu karena keserakahan itu. Makanya itu agama menuntut kita untuk dalam diri kita untuk senantiasa ada rasa syukur. Mensyukuri apa yang kita miliki. Taruh cede kumak beraka mui, taruh lebih mege makanja Pak, tapi kumak beraka. Kumak beraka mi. Tapi kalau mega tapi jalan tidak baik, nah itu tunggu. Memang selama itu Tuhan masih melindungi. Tapi ketika sudah lewat mi itu, akan dibongkar semuanya. Jadi saya kira untuk menghindari kita dari keserakahan, maka harus dalam diri kita rasa syukur. Ketika rasa syukur kita miliki, pokoknya insya Allah kita akan selalu tidak pernah akan merasa kekurangan. Saya mau banyak belajar nanti sama Pak Jono nih tentang ilmu syukur. Syukur kalau ada bonus, syukur. Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono. Saya juga mengenalnya Pak Jono ini. Memang Pak Jono kalau komentar biar belokkan tidak pakai rem. Memang tanyakan belokkan semua kita pakai rem kalau Pak Jono yang komentar. Terima kasih Pak Jono sudah hadir di Baribasa pagi hari ini. Sahabat Hidayah, kita hadirkan dulu satu film berikut ini. Sebentar kita lanjut lagi menerima penelpon.
Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi 2 bagian, yaitu Borong Karamaka yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil 1 pohon, wajib menggantinya dengan 2 pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoah akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya. Beli pot baru lagi nih, Zal? Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih. Hobi ya kamu nanam pohon? Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya. Masa sih? Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah. Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta 1, Zal. Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat. Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya. Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam 1 pohon berarti selamatkan kehidupan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita terima lagi penelpon di 0811 400 9250. Assalamualaikum Bari Basa. Assalamualaikum Bari Basa Ambo. Waalaikumsalam Bari Basa Tojemi dari Jalan Tinumbu Utara Kota. 149 di lengkap. Dekat Pasar Ciduk. masih ada itu pohon di dekat rumah itu biasa yang masih ada pohon besar itu toh yang di dalam copeng ya? Iya, copelopo, Mbok. Copelopo pokoknya kalau aman ketelu mengikat daun, iya, Mbok. Tidak dirapi kalau telu mengikat daun. Baik, lopo nanti pun di tengah pemukiman lagi. Bagusnya. Iya, Bakigun jadi sejuk di depan rumahku. Banyak orang duduk-duduk, Mbok. Iya, saya itu paling terkesan waktu pergi rumahnya Pak Sul, lihat itu pohon besarnya. Makanya dia buat acara di Olobolayang, Mbok. Pokoknya cuma sampah aja yang botol tiap mau hujan bersihkan nih. Pokoknya jangan hanya buahnya saja yang diambil sama-sama, sampahnya juga bareng-bareng di sampahnya juga kan, Bo. Makanya harus diimbau masyarakat. Kita yang RT di sana kah? Tidak terpilih kan, Bo, karena tidak mencalonkan jika tidak terpilih ya. Tidak terpilih kan, Bo. Tidak mencalonkan. Nah larang dengkanan bilang jamu kau mencalonkan kuambik itu ijazah kalau kasih masuk ijazah tapi keambik terpasang, Bo. Tidak mau jadi ibu RT lingkungan, dia mau jadi RT rumah tangga selamanya dengkanan ini. Iya selamanya, Bo. Dia bilang kalau jadi Pak RT kini Pak Sul ini berarti saya sudah jadi RT-nya satu kelurahan, satu lingkungan. Satu lingkungan. Banyak orang
kurang suka kimbot tuh. Itulah. Lebih baik jadi ibu rumah tangga. Pasul. Itu ya, jangan dulu Mbok. Ini dulu copengku mau ditubang waktu dikerja jalanan Mbok. Tapi kupita bilang engkau tuh pengunroan lah tuh anu tuh. Pasul pengunroan tuh. Kan itu tak beli. Iya. Tidak berbohong gitu aja. Tidak jadi tahu ni. Iya, tapi beli-beli patu Mbok tuh bilang pengunroan tuh mana. Kalau pengunroan tuh jual bola aku tuh. Bilang betul Pak, bilang betul. Kalau bang kalau subuh itu bangun itu pengunroan biasa itu. Iya. Bilang jangkit tuh Bang Idi biar mi jadi kamu diperluas jalan terpaksa belok itu jalan yang buat di depan rumahku. Oh. Iya. Untuk menghindari yang foto. Cinaunga makanya tanda juga kalau nak cari di rumahnya. Iya, saya kalau tidak ada itu pohon copeng ya tidak aku tahu jalan rumahnya karena dari lorong itu tidak memang pohon biarpun ada Sherlock Mbok, kalau tidak ada tandanya biasa bingung tong Sherlock kan. Iya. Ini kita bahas ini papasan. Merambah papasan tong Mbok. Tapi terkait juga dengan topik yang diangkat oleh Pro 1 ini terkait dengan pembawakan hutan. Iya, pembawakan hutan riolo Mbok anu tomata dilarang metok kalau ki matuk bang ajo agam Mbok to. Kada aja untuk bamani taruh mani anak cucu ya kan Mbok. Ya. Ini merambah hutan kan aku Mbok si kamani si Pak nakrong kan riolo anu memang ngoam Mbok. Iya. Lanceng ini memang ngoam. Lanceng memang ngoam di. Magi to sila mango. Lanceng ko makatin ni si Wali jari limanna elompi makatin ni si Wali ya. Jadi makatin ni limanna do elompi makatin ni anuna. Ajena? Iya. Si Pak ni jadi di hutan yang menghuni adalah lanceng. Katona lanceng pole di mundri moto narambamane nalamanen yang hutan ni. Iya, inaro. Saling menyalahkan semua ke mana semua ini Mbok yang memberi. Kan kita di Indonesia lengkap Mbok ada kementerian kehutanan. Iya. Ada polisi hutan. Wih. Ada pengawas hutan. Iya, jadi tidak ada alasan untuk ada celah kalau misalnya terjadi pembalakan liar. Saling menyalahkan kami semua. Saling menyalahkan kami semua Mbok terjadi yang namanya musibah. Iya. Terjadi kemana ki semua itu Mbok. Artinya agak si dek natanengi waktu nama tu bang Mbok. Ya. Dek natanengi pai bang Mbok. Kemana mi semua itu? Jangan saling menyalahkan, artinya kita perlu waspada semua Mbok. Ya, sudah banyak kita saksikan di depan mata kita bagaimana musibah yang terjadi di Aceh. Itu kan karena terjadi itu juga faktornya itu penggundulan hutan. Illegal logging. Perambah hutan. Iya. Illegal logging. Iya. Kita di sini yang terbesar hutan di seluruh dunia termasuk hutan terbesar. Aku caput nih bagaimana itu Mbok. Itulah. Iya Pak Mbok. Iya, makasih banyak. Iya, kartu Iya, saya selalu Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Sulaiman di Timbu ya. Memang pohon itu banyak memberikan manfaat. Ketika pohon ditebang, tentu kita banyak kehilangan manfaat itu ya. Udara segarnya, kemudian mencegah polusi. Lagi di daerah Makassar seperti ini memang butuh banyak pohon polusi udara ya. Kita terima lagi pada telepon. Assalamualaikum, mari bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bahasa Sarslan. Iya, dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim, iya. Gimana kabar Pak Abdul Rahim? Oh, kabar baik, sehat walafiat. Ini kita bahas tentang papasang ogi ceceponna canga-canga tengana sapauri pala tengana.
Sapuripale Capa nah. Mangoa kan. Temangoa artinya banyak orang yang sudah merampok hutang, mengambil keuntungan sendiri ya tanpa memikirkan. Untuk kepentingan pribadi. Iya. Kalau di Kalimantan masih banyak hutannya ya? Oh, kalau di Kalimantan Timur ini Pak Ruslan kan ada 10 kabupaten kota. Jadi sudah banyak juga anunya tuh kayunya ditebang saya lihat. Kalau kemarin yang lokasinya IKN itu bagaimana? Kan dulu hutan di situ juga ya atau bagaimana? Iya, kan memang di situ Pak Ruslan. Iya. Tepatnya itu IKN itu di Kelurahan Pemaluan. Ya. Dan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Tapi ada juga itu masuk IKN wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Iya, sebagian. Karena di Kabupaten Kutai Kartanegara itu ada 20 kecamatan sekarang ini. Jadi itu pemerintahan daerah khusus nanti IKN ya, pemerintahan daerah khusus IKN yang akan diperlakukan tahun 2028 itu ada 7 kecamatan, ada 22 desa, 32 kelurahan. Itu nanti diperlakukan tahun 2028. Boy, masih lama itu. Iya, kan kepindahannya Ibu IKN itu nanti 2028. Baru pindah? Iya, secara resminya kan. Iya. Kalau sekarang ini tahun 2026 rencananya itu wakil presiden sudah mau berkantor di situ di KM. Mesin negara juga kemungkinan nanti difungsikan sebagai salat tarwih tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini yang bulan Ramadan yang akan datang kan. Dan lebaran juga di situ. Rencananya kan. 60.000 jamaah. Ya, kita negara itu masih di KM. Ya. Kembali ke ini topiknya mengenai hutan yang tentunya banyak juga kita prihatin ya. Banyak orang yang mengeruk hasil hutan gitu hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak alamnya begitu. Iya. Bagaimana menurutnya nih Pak Abdul Rahim ini berkaitan dengan ini? Kalau pendapat saya itu pembabatan hutan itu apalagi kalau banyak ditebang hutan itu biasanya itu menimbulkan banjir. Iya. Karena saya perhitungkan itu dalam 1 tahun itu puncak musim hujan itu bulan Desember dan bulan Januari. Iya. Banyak curah hujannya itu. Kalau di sini ya di Kalimantan Timur Pak Ruslan. Iya. Mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, nah itu banyak curah hujannya. Tapi mulai bulan Oktober itu baru sudah start memang hujan di situ, sudah mulailah turun hujan. Nah, jadi dulu di sini orang kalau menanam padi tapi padi gunung, jadi yang diharapkan itu pengairannya air hujan aja. Jadi sudah menugal memang itu tanggal 9 September, mulai dari situ. Tapi kalau misalnya tidak ada hujan pada tanggal 9 September itu, dia nanti bulan Oktober lagi dia mulai lagi tanam padi gunung. Nah, dulu di sini jadi panennya nanti sekitar bulan Februari biasanya gitu di sini dulu ya. Jadi kalau pembabatan hutan secara liar biasanya kan menimbulkan banjir. Kenapa menimbulkan banjir? Karena hutan itu kan sudah ditebang. Biasanya kalau ada hutan itu kalau turun hujan kan singgah dulu di daun-daunan pohon kayu itu. Dia serap, dia menyerap juga. Baru ke akar-akarnya. Iya, menyerap air. Iya, jadi banyak juga mata air di situ. Biasanya sih. Jadi kalau misalnya ditebang hutan itu, kemudian
datang musim penghujan misalnya, nah itu maka terjadilah erosi. Erosi adalah pengisian tanah oleh air. Jadi kerumusan tanah itu di kesuburan tanah itu dialirkan oleh tadi air karena terjadi hujan karena sudah tidak ada penyangga hutannya di situ, jadi dialirkan kesuburannya tanah ke sungai. Jadi terjadilah pendangkalan sungai. Jadi sedikit airnya sedikit turun hujan banjir lagi karena terjadi pendangkalan sungai. Jadi terjadilah banjir. Nah biasanya gitu contoh. Di kampung saya dulu itu terjadi banjir, itu ada namanya di situ Nitu. Nitu itu ada tempatnya kita menangkap ikan, banyak air tawar di situ Bang ya. Di situ Nitu namanya, di Kecamatan Boreal, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka di daerah pegunungan itu Pak Ruslan diadakan reboisasi, penanaman pohon-pohonan itu menghijaukan kembali kan. Jadi ditanam di situ pohon-pohonan. Di gunung itu tidak ada pohon-pohonnya, kemudian ditanami pohon-pohonan kan. Baik. Jadi tumbuh mengurangilah banjir Pak Ruslan kalau sudah besar kan. Nanti kalau sudah lama kan besar kajunya, terjadilah penghijauan. Itu dulu saya katakan Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim ya. Saya mau baca pas jam dulu karena sudah jam 8 lewat pas waktu Indonesia Tengah ya. Baik, sahabat budaya. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, di Tanah Pangkep tersimpan sebuah permata alam bernama Danau Cinta. Danau yang bentuknya menyerupai hati manusia. Keindahannya tidak hanya terletak pada air jernih dan pepohonan rindang di sekitarnya, tetapi juga pada kisah yang hidup di tengah masyarakat konon. Danau ini menjadi saksi bisu cinta yang tak pernah padam, sehingga menghadirkan suasana penuh romantisme dan keteduhan. Bagi para pengunjung, Danau Cinta bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk berlepas penat dan merasakan kedekatan dengan alam. Airnya yang tenang seperti cermin, pepohonan yang melingkarinya sangat pelukan, dan udara segarnya menyegarkan jiwa. Maka setiap langkah menuju Danau Cinta selalu menghadirkan cerita baik tentang alam, persahabatan maupun kasih sayang yang abadi. Demikian Kabaratna Pro 4.